3. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang contoh-contoh eksploitasi anak. Oke. Coba kira-kira kemarin yang masih ingat contoh-contoh eksploitasi anak nopo sih? Niku anaknya kan kerja. Anaknya kan kerja, pinter. Terus apa malih misalkan? Oh, super. Kan kerja, contohnya kerja kan nopo kerja nopo misalkan. Misalnya kan niku nopo maning sawah kan niku tapi sudah dibayar. Terus disuruh misalkan ngemis, Nggih. minta-minta, masih kecil minta-minta. Terus ada lagi yang punya anak-anaknya misalkan anak cacat, terus dibawa supaya orang-orang iba. Kan seperti itu nggih. Nah, orang-orang iba terus orang-orang pada ngasih duit harto. Itu boleh, itu contoh eksploitasi anak. Nah, sekarang kita lanjut. Ini langkah 6 nggih. Maka itu kita membahas akibat eksploitasi terhadap anak. Jadi kemarin contoh-contoh eksploitasi anak, sekarang akibatnya. Berarti ketika kita eksploitasi anak. Ini akibatnya. Ya, maka kita bermain maka saya itu gadah namanya kartu cerita, kartu bermain Nah, maka dados kelompok, namanya kelompok setunggal kali 3. Kelompok 1 maka Mbak Yudi kali rencang-rencang, kelompok 2 Mbak Iit kali rencang-rencang, dan kelompok 3 Mbak Nur kali Mbak Nur terus itu. Nah, nanti kalau bagi ini kartunya kelompok 1 Mbak Yudi ini bisa di copot, dicopot gambar Pak, copot. Dan monggo dibahas bareng-bareng, kelompok dibahas bareng-bareng, diwasriin, dipahami gambar nopo, terus kados niku. Di seplekannya dianu mawon boten napa dicopot. Maka kula beri waktu 10 menit. Monggo dipelajari nggih. Nggih, mboten? Nggih, siap. Diskusikan nggih. Mbak Nunun kali baru didiskusikan apa itu gambar nopo. Mbak It, itu gambar nopo, diperhatikan nggih. 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 Mbak Yuli juga kali rencang-rencang nggih. Gambar sawung nopo niku. Saged, Bu. Oke. Sampun dibahas kalian rencang-rencang nggih. Sampun menawi sampun. Sobi mangke setiap kelompok maju setunggal tapi perwakilan nggih. Nggih, perwakilan nggih. Mulai dari kelompok pundi riyin sing pun siap. Kelompok 3. Nggih, coba dijelaskan, Bu. Apa isinya? Niki kan wonten satu keluarga, Pak. Niku gadah larek alit setunggal. Alit setunggal terus. Tapi si bapaknya kan pergi. Bapaknya pergi, mengatakan jangan tinggalkan kami, Pak. Terus sambil nangis. Terus yang gambar selanjutnya niki ibunya Ibunya pripun? Anaknya nangis, dan ibunya merasa ibu tak sanggup merawatmu lagi nak, kayak gitu. Berarti ngomong sendiri kayak gitu ya, tak sanggup merawat anak yang lain. Terusan gambar 3 nih,
ibunya itu akhirnya bekerja jadi tukang cuci, Nggih. tapi membawa anaknya. Lah ini yang bosnya Iya. atau majikannya, kerja kok bawa anak kayak gitu. Setelah itu si ibu ini ketemu sama orang tua ini, Pak. Anaknya saya bawa ya, gitu. Lah yang cewek, ibu yang cewek ini gak usah khawatir Bu, ya anaknya itu akhirnya dibawa sama laki-laki ini sama perempuan ini. Setelah itu si anaknya itu ternyata dibawa untuk mengemis, Pak. Akhirnya yang dapat duit akhirnya orang yang dua ini yang tadi ngambil anaknya ke ibu tersebut gitu. Oh begitu. Jadi akhirnya suruh dimanfaatkan untuk apa ya, mengemis, Pak. Tepuk tangan ya. Sekarang tepuk salut buat yang sudah memberanikan diri untuk presentasi. Yo dimulai. Silakan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi untuk set gambar ketiga itu ada ceritanya begini Bu. Wonten suami istri punya anak satu, itu memang dari keluarga yang kurang mampu. Lah setelah itu ayahnya pergi, ya, karena permasalahan keluarga, arahnya pergi, ibunya ditinggal sendiri sama anaknya. Lah ketika ibunya bapaknya pergi merantau atau ditinggal pergi, kan nanti untuk penghasilannya bagaimana? Kan otomatis ibunya mencari pekerjaan kan? Ya, terus anaknya kecil mencari pekerjaannya. Dan di sini itu pekerjaannya apa? Itu mencuci tangga-tangga, ya. Nah, otomatis apa? Sambil bawa anaknya. Nah, dilihat pastinya tetangga bilang mencibir tetangganya, oh kerja kok bawa anak begitu. Karena tidak kuat, mungkin ya, karena mentalnya si ibu, akhirnya dia terpaksa menjual anaknya kepada siapa? Pada orang lain. Dan ternyata apa? Bukannya dijual untuk diasuh, tapi untuk dimanfaatkan. Untuk apa manfaatnya? Dimanfaatkan untuk mengemis, mencari iba orang lain. Misalnya kayak di lampu merah, misalkan di pasar-pasar gitu. Itu namanya eksploitasi anak. Itu contohnya. Gimana, kira-kira paham nggak tadi? Paham. Yang contoh eksploitasi anak ya. Oh, selanjutnya berarti kelompok satu apa dua dulu? Satu, coba Bu Yuli. Iki gambar Nopo? Are jual koran di lampu merah. Oke. Terus kan lewat depan SD. Pas lewat depan SD itu kapan ya aku bisa sekolah? Iya. Pengen banget sekolah. Tapi kan tidak bisa. Kemudian setelah seharian jualan, ngasih uang ke bapaknya. Hari ini cuma dapat segini Pak. Oke. Terus kemudian hari berikutnya kali pas lewat kali di depan SD ini ku rencana-rencananya pada senang pada lulus, tapi sekolah, tapi dia itu tidak bisa sekolah seperti teman-teman yang lain. Iya, itu beda lagi ya. Berarti itu memang anak usia SD. Kalau tadi kan masih balita ya. SD. Masih balita. Sekarang ini anak yang SD, dia sudah bisa berjalan, ya, sudah bisa main-main. Tetapi apa? Seharusnya yang usianya sekolah untuk sekolah begitu ya, biasa sekolah, tapi disuruh bapaknya untuk malah bekerja mencari duit. Bukannya orang tuanya malah menyuruh anaknya untuk mendapatkan untuk pendidikan, malah untuk bekerja. Ya itu kira-kira betul nggak, boten? Boten melas, boten nggih. Betul melas nggih. Wong anak harusnya diberi makan setiap hari ya, disekolahkan, mendapat haknya, hak diasuh, malah suruh bekerja. Itu contoh yang kedua. Sekarang kelompok ketiga, Bu Iin. Ini dari cerita ini ada seorang bapak menambang batu lah, mecah batu nggih. Nah, ini dibantu sama anaknya dua, yang laki-laki sama perempuan. Terus ada anak sekolah lewat pas mereka lagi bekerja. Nah ini semua pada ngeliatin anak yang sekolah.
nggih. Nah, bapaknya akhirnya kerja sendirian, terus ini yang kakaknya yang sakit ini dirawat sama adiknya yang perempuan. Oh. Nah, sakit akhirnya sama bapaknya karena kerja sendirian, bapaknya ngeluh lah, Angluk ya. capek gitu. Terus sama bapaknya karena nggak sembuh-sembuh dibawalah ke puskesmas. Ke puskesmas, iya. Nah, ternyata dari situ sama pak dokternya disuruh ini ya apa itu silet nggih terus niki. Nah, itu jilat darah katanya anak bapak sakit karena kecapean dan kurang gizi. Iya, kecapean karena kurang gizi. Jadi begitu salah satu eksploitasi anak yang selanjutnya adalah dia itu menyuruh anak untuk bekerja keras, bekerja sampai sehari-hari. Coba tanggapannya bagaimana kalau seperti itu, anak seperti itu? Ya, melasi. Hah? Bununun Coba. Ya melasi banget Pak. Melasi banget. Kan udah bisa sekolah jadinya. Lah menawi jenengan wonten teng griya atau tetanggane wonten ngaten niku pripun enggak? Kalau tetangga dekatnya bisa saya apa? Bilangin. Kalau tetangga yang caranya kuper atau Buat nggih. kurang buat tentukan. Nggih. Iya, jadi untuk kelompok 2 Mbak Iin memang itu ada seorang bapak dan kedua anaknya. Memang dia tidak punya ibu. Nah, kedua anaknya itu disuruh untuk bekerja. Bekerjanya apa itu? Berat ya. Berat boten mencari batu. Hah? Guyune berat nggih. Panas boten kira-kira. Panas nggih. Terus akibatnya mungkin kelelahan yang bekerja setiap hari, makanya mungkin yang namanya fisiknya anak belum sekuat orang dewasa. Itu juga contoh dari eksploitasi anak. Begitu kira-kira? Contohnya bisa dimengerti nggih? Ya kalau begitu coba di slide-nya dianu tadi biar lebih jelas. Mbak Rani dari atas, atas. Gambar coba. Dari atas. Iya tadi itu punyanya siapa tadi? Yang koran Bu Yuli ya, itu koran-koran ya. Itu di mana kira-kira tempatnya? Di lampu merah. Bawah terus. Mbak Rani di bawah kan, coba. Terus dia melihat apa tadi ya? Anak-anak sedang pada sekolah. Kira-kira pengen sekolah boten iku? Pengen banget. Terus Mbak Rani digeser. Terus setelah itu suruh setoran lagi sama bapaknya tega boten niku. Tega nemen gitu. Terus selanjutnya oh lah itu ketika melihat anak-anak seusianya sejak lulusan, oh ya Allah kapan ya bisa lulus sekolah. Lulus nggak sekolah juga enggak kok, ngomong kapan bisa lulus sekolah. Ya selanjutnya itu yang tadi punyanya Bu Nur ya. Itu ketika ditinggal bapaknya ya. Selanjutnya terus terus kira ibunya sudah tidak mampu mengasuh ya. Selanjutnya caranya itu diejek sama orang ya. Biasanya diledek, kok kerja kok bawa anak, padahal memang ya anaknya sama siapa lagi ya. Iya, tapi karena mentalnya tidak kuat terus diturunkan. Akhirnya dijual itu. Setelah dijual malah dimanfaatkan untuk apa? Mengemis bawa anak. Selanjutnya yang terakhir. Nah ini yang Bu I tadi ya, anak kecil disuruh bekerja ya buat terus karena kecapean terus bawahnya bawa ke rumah sakit. Mungkin gitu saja ya Bu. Pertemuan kali ini nanti poin selanjutnya bisa dibahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.